Pernahkah kalian berpikir, saya palsu, saya nggak pantas berada di sini, atau bahkan meragukan pencapaian kalian sendiri setelah berusaha keras? Jika iya, kalian nggak sendirian. Pemikiran seperti ini biasa terjadi, namun jika terus berlanjut, bisa disebut sebagai sindrom penipu atau impostor syndrome. Wah, faktanya impostor nggak hanya hadir di dunia game saja loh, tetapi juga masalah kesehatan mental. Sindrom penipu inilah yang menyebabkan seseorang bertingkah laku seperti orang lain. Sindrom ini mungkin masih belum diketahui, bahkan dianggap sepele bagi banyak orang. Meski begitu, bahaya dari sindrom ini tidak boleh diabaikan sobat. Apa saja bahaya dan tandanya? Yuk kita bahas. Ketika seseorang menderita impostor syndrome, mereka berulang kali mengalami perasaan atau pikiran bahwa mereka nggak kompeten atau nggak cukup baik. Meskipun ada bukti sebaliknya loh, keyakinan ini seringkali berakar pada sejarah pribadi seseorang dan cenderung terjadi di tempat kerja, akademis, dan lingkungan bertekanan tinggi lainnya. Jika masalah-masalah tersebut nggak diatasi, hal ini dapat menghalangi orang untuk mencapai kesuksesan dan menikmati hidup sepenuhnya. Oleh karena itu, yuk kita kenali tanda pengidap impostor syndrome dan cara mengatasinya. Untuk kalian yang belum tahu, impostor syndrome adalah keadaan psikologis yang menggambarkan perilaku seseorang yang sering meragukan dirinya sendiri atau bahkan merasa nggak layak atas prestasi dan kesuksesannya. Namun, impostor syndrome bukanlah gangguan mental. Perasaan yang terkait dengan sindrom ini dapat mencakup kecemasan, kegugupan, dan pembicaraan negatif pada diri sendiri. Dengan impostor syndrome, gejala depresi dan gangguan kecemasan bahkan mungkin muncul. Seseorang yang mengalami sindrom ini mungkin merasa bahwa pencapaian yang diperoleh dengan susah payah hanyalah sebuah kebetulan atau sekadar keberuntungan. Selain itu, ada 5 tipe utama dari impostor syndrome. Apa aja? Yang pertama, the perfectionist. Tipe perfeksionis meyakini bahwa setiap pekerjaan atau tugas harus diselesaikan dengan sempurna dan tanpa kesalahan. Jika ada satu kesalahan saja, seseorang dengan tipe ini merasa nggak kompeten di bidangnya. Kedua, the natural genius. Pada tipe ini, kalian merasa harus bisa menjawab, melakukan sesuatu dengan benar atau lama untuk menguasai suatu keterampilan. Jika enggak, maka kalian akan merasa seperti seorang penipu. Lalu yang ketiga ada the soloist. Tipe ini akan merasa seperti penipu ketika harus meminta bantuan untuk mencapai suatu prestasi. Hal ini dikarenakan orang dengan tipe ini merasa nggak bisa mencapai apapun sendirian, sehingga mempertanyakan kemampuan dan kompetensi diri sendiri. Yang keempat, the expert. Tipe impostor syndrome ini membuat kalian merasa harus menjadi ahli di bidangnya. Alhasil, kalian merasa sebagai penipu karena nggak tahu apa yang seharusnya kalian kuasain, sehingga kalian juga harus belajar secara mati-matian agar dapat menguasai bidang tersebut. Yang terakhir ada the superhero. Tipe impostor syndrome yang ini membuat kalian harus menjadi seorang pekerja keras yang bisa meraih suatu pencapaian tertinggi. Jika enggak, kalian akan merasa bahwa kalian adalah seorang penipu. Meskipun ini adalah sindrom umum yang dapat diderita siapa saja, kalian harus bisa mengenali sindrom ini berdasarkan beberapa gejala seperti ketidakmampuan untuk menilai kompetensi dan keterampilan secara realistis, mengaitkan kesuksesan dengan faktor eksternal, evaluasi kinerja, takut nggak memenuhi harapan, penilaian negatif terhadap kesuksesan diri sendiri, keraguan diri, serta menetapkan tujuan yang sangat sulit dan merasa kecewa ketika gagal. Sebenarnya ada banyak faktor penyebab impostor syndrome loh sobat. Faktor pertama adalah pola asuh orang tua. Seperti keluarga yang terlalu banyak mengkritik ketika gagal melakukan sesuatu, atau sebaliknya, keluarga yang terlalu memuji ketika mendapat prestasi baru. Selain itu, sindrom ini juga bisa disebabkan oleh gangguan kesehatan mental yang dimiliki oleh seseorang. Misalnya, orang yang menderita depresi lebih mudah terkena impostor syndrome. For your information, impostor syndrome juga dipicu ketika seseorang berprestasi tinggi dan berada di lingkungan di mana rekan-rekannya membanggakan prestasi yang sama. Mereka bisa merasa seperti penipu, terutama ketika mereka mulai membandingkan kesuksesannya dengan orang lain. So,
Apa saja sih dampak negatif dari impostor syndrome? Nah, dampak negatif dari impostor syndrome adalah penderita sindrom ini merasa seperti penipu karena percaya bahwa orang lain jauh lebih pintar dan mampu. Selain itu, mereka selalu merasa cemas terus-menerus karena merasa takut terhadap setiap kesuksesan yang diraihnya. Nggak hanya itu loh, sindrom ini juga dapat berdampak negatif pada hubungan dengan keluarga dan orang lain karena mereka selalu mengutamakan kesuksesan karir di atas pasangan, anak, atau keluarganya. Untuk mengatasi ketika sindrom ini terjadi pada diri kalian, ada strategi yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu belajar untuk menetapkan tujuan yang realistis. Kedua, terima umpan balik positif. Yang ketiga, keluar dari zona nyaman. Keempat, beri diri kalian penghargaan atau reward atas apa yang sudah kalian lalui. Yang terakhir yaitu biasakan self-talk yang positif. Nah, gimana Sobat TDID? Sekarang udah tahu kan apa itu impostor syndrome dan bahayanya? Jangan lupa untuk menerapkan 5 tips tersebut agar kalian dapat mengatasi impostor syndrome. Oke, by the way, nantikan video-video terbaru terkait kesehatan mental dan pengembangan diri hanya di channel ini. See you!